Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Virgo, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Virgo, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Juni 2026. Seperti biasa nih, sebelum Mari memulai pembacaannya, Mari harus kasih tahu kamu dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Virgo saja. Dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, mari harapkan kamu boleh berbijaksana menyikapi apa yang kamu dengarkan di sini ya. Baik, langsung saja mari mulai. Ini dia Virgo. Ada energi dari King of Pentacles di sini. Kemudian ada energinya dari Queen of Swords di sana. Kemudian di situ ada energi dari The Devil. Kemudian di situ ada energi dari Six of Pentacles reverse, dan kemudian ada di situ ya. Nah, kemudian ada energi dari ini, berikutnya ada di sini. Wow. Oke, kemudian ada di situ dan berikutnya ada di situ ya. Nah, jadi kalau melihat model dari hubungan kalian ini tuh adalah model yang memang ini sesuatu yang pernah kamu usahakan sampai habis-habisan. Gitu ya, kamu sempat di situ tuh fighting habis gitu ya, untuk memungkinkan kamunya itu tuh tetap bisa bersama dengan si dia. Nah di sana ya. Nah namun begini, orientasinya kamu nampaknya orientasinya sudah bergeser gitu loh. Dulu kamu bisa aja kayak aku siap nih melepaskan segala-galanya demi aku boleh bersama dengan dia gitu ya. Kamu lepasin bisnismu, karirmu, studimu, gitu loh, untuk bisa dengan seseorang ini. Tapi bergeser lagi, ya. Jadinya di sini tuh mari lihat, terutama akan datang kesadaran ini, ya, di rentang 14 hingga 21 bulan Juni. Kamu yang kayak, wah nggak bisa nih, nggak bisa. Aku hanya sibuk untuk mempersiapkan masa depan menjadi istrinya dia, menjadi suaminya dia, contohnya. Wah aku nih nggak bisa nih, hanya menjadi wanita domestik, hanya menjadi ibu, menjadi istri, menjadi ibu, menjadi wanita rumah tangga saja, nggak bisa. Nah, mulai kamu di situ, karena melihat bisa-bisa memang ada kebutuhan yang lebih besar lagi, gitu loh. Jadi kayak terasa tidak cukup, gitu ya. Bukannya kamu kemaruk, tapi kamu rasa bahwa memang nggak nyaman aja sudah. Kalau hanya berorientasi menjadi istri, menjadi suami, menjadi ibu atau menjadi bapak. Ya, nggak bisa. Kok rasa-rasanya kepentingan karir, kepentingan uang, kepentingan bisnis jauh lebih mendesak. Jauh kok kayaknya, wah ini yang benar nih. Nah, gitu kamunya. Jika kalian yang sudah dari kemarin-kemarin hari mulai memikirkan untuk pemberdayaan diri kalian sendiri, ya seperti tadi arah pemberdayaan dirinya itu tuh dapat duit lebih banyak, mengembangkan bisnis lebih besar, mengejar karir lebih tinggi, mengejar studi lebih tinggi. Ya, kalian sudah lakukan itu dari kemarin-kemarin hari, mari nampak bisa aja kamu kok kayaknya larut gitu. Jadi bisa di situ tuh kamu jadi workaholic. Kamu jadi pengejar dolar. Seperti itu loh. Jadi sehingga hubungan kamu dengan dia bisa aja ini tuh kayak terlantarkan oleh kamu. Gitu loh. Jadi kayak jangan-jangan memang kalian itu tuh tipe orang yang all out. Gak bisa multitasking membagi dirimu sebagai kekasihnya dia dan juga sebagai wanita karir contohnya. Gak bisa. Jadi wanita karir total, mau ngejar jadi wanita karir. Mau jadi bisnismen, ya total, kamu jadi bisnismen. Kayak gitu kalau mari nampak ya. Jadi nampak-nampaknya memang timpang bagaimana energi yang kamu berikan ke hubungan ini dan bagaimana energi yang kamu berikan untuk studinya kamu, untuk bisnis kamu, karir kamu, keuangannya kamu. Gitu, timpang. Jauh lebih banyak untuk hal-hal itu ketimbang relationship-nya kamu dengan si seseorang ini. Gitu loh.
Jadi kalau kamu sempat berwacana, tahun 2026 aku harus merit dengan pasanganku ini. Ini sekarang sudah tahun 2026. Bisa aja kamu, tunda aja meritnya. Enggak lah. Gitu. Mendingan aku, di sana. Ada pilihan lain yang kok kayaknya lebih delisius. Ya, yang lebih lezat, yang lebih mantap, yang lebih sedap. Kok kayaknya ini yang lebih menjanjikan untuk kebahagiaannya kamu, terutama perihal tentang kebahagiaan di masa depan. Gitu loh. Jadi kamu ini kan bukan orang yang hidup saat ini, detik ini, hari ini. Kamu bisa aja tipe orang yang sudah mempersiapkan kehidupannya kamu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Bahkan ketika di usia senior, di usia pensiun. Padahal kamu bisa aja usianya kamu masih 30. Tapi aku nanti kalau udah jadi lansia, aku harus sudah punya rumah besar. Deposito sekian miliar. Ya, tutup karir mesti di posisi sudah ada di gitu-gitu. Kamu udah ke sana tuh. Jadi terabaikan. Gitu loh. Dan boleh aja memang ketika kamu menghitung bagaimana hidupnya kamu, kalau kamu hanya fokus dalam hubungan dengan dia dan bagaimana jika hidupmu fokus kepada hal-hal lain, kok kayaknya jauh lebih mantap ya kepada hal-hal lain. Jadi ada bisa beberapa di antara kalian kayak nganggep bahwa pasangannya kamu ini tuh udah bisa diandalkan. Gitu loh. Jadi kayak seperti ada mungkin di situ tuh kayak kamu ngejengkalin dia sedikit gitu ya. Banyak sedikitnya kamu ngejengkalin seseorang ini. Gitu. Misalnya nih ketika kamu jalan dengan dia, loh makannya itu tuh gak pernah di resto besar. Makannya hanya di pecel lele doang ya. Itu pun pecel lele emperan gitu ya. Masa iya sih kayak gini terus hidupnya. Nah kamu kan gitu ya. Masa hanya di pecel lele emperan doang? Kapan nih makan pecel lele tapi dengan gaya Eropa gitu ya. Gitu. Masa staycationnya hanya di Oyo? Kapan nih masuk ke hotel bintang 100? Kan bisa gitu kamu. Kapan hidup sejahteranya nih kalau kayak gini modelnya? Makan cuman Senin Kamis. Pegang duit cuman sampai tanggal 10 doang. Setelahnya gawat. Bisa kamu kayak gitu tuh. Wah gak bisa nih. Gak bener ini hidup kayak gini. Nah situ ya. Jadi akhirnya kamu kayak nganggep seseorang ini tuh yang gak bisa banget untuk diandalkan menjadi penopang hidupnya kamu. Tidak ada jaminan kesejahteraan di depan sana. Gak mau aku, gak kuat aku mah. Kalau makannya itu tuh Indomie terus ya. Nggak bisa. Pengen juga lah makan nasi Padang. Tapi dari dia gak bisa nih. Udah aku sendiri yang usahain. Bisa kamu beberapa di situ ya. Jadi kayak, dan mari lihat bablas kamunya. Gitu loh. Bablas. Gitu ya. Kapan lagi nih aku memikirkan kesejahteraannya aku pribadi. Masa sih hanya kemudian tabah, pasrah, ridho doang dengan kehidupan bersama dengan si dia. Padahal ya kehidupan dengan si dia bisa aja kamu rasa nyiksa, berat. Atau pokoknya gak nyaman. Setidaknya begitu ya. Kalaupun tidak berat tapi tidak memberikan kenyamanan. Nah terus mau ngapain? Kan gitu kamunya ya. Ya akhirnya ya kamu, aku harus usahain lah hidupnya aku sendiri. Bahkan jika dalam pengusahaan hidup seperti yang kamu mau, kamu akan meresikokan dan mengorbankan hubungan dengan dia. Mari lihat kamu kayak gak apa-apa lah. Gitu, gak apa-apa. Jadi kayak ibaratnya kamu bisa aja, ini analogi doang ya. Kalau bersama dengan dia, kamu hidup di rumah batu kerikil. Tapi kalau kamu mengusahakan sendiri hidupnya kamu bisa aja punya kesempatan untuk hidup di rumah marmer gitu. Nah, di sana ya. Jadi kayak kamu bisa menilai bahwa ini hanya batu kerikil yang boleh saja dibuang untuk digantikan dengan batu permata berlian.
Dan yang iyanya kamu yakin gitu loh. Kamu bisa yakin bahwa kamu bisa dapat nih permata berlian ini di situ ya. Jadi ada beberapa, oh selama ini aku udah genggam-genggam nih batu kerikil doang, buang supaya kamu punya biar tanganmu bisa menggenggam batu emas berlian gitu loh. Ini yang kamu lakukan kalau mari lihat di sana ya. Jadi kamu menolak untuk lebih lama lagi kayak terjebak ya di hubungan dengan si dia ini, di keadaan hubungan sama si dia ini gitu loh. Kalau mari nampak ya. Jadi kayak ini tuh ya di matanya kamu bisa aja kayak tidak worth it lagi gitu loh. Tidak worth it lagi relationship dengan si dia, mendapatkan yang terbaik dari kamu, mendapatkan hatimu, pikiranmu, tenagamu, uangmu, waktumu dan sebagainya. Gitu. Kok kayaknya nggak worth it lagi gitu. Memang mungkin kamu di sini pun baik ya, baik ke dia. Karena gini, hal-hal ini tidak bisa lagi dia dapatkan dari kamu. Tapi kamu bisa aja kayak berharap bahwa dia bisa mendapatkan hal-hal yang dia butuhkan dari kamu melalui caranya dia sendiri juga. Jadi kamu nggak pakai sumpah serapah, mampus kau ya. Aku sedang mengusahakan hidupnya aku, biar kamu di situ tuh hidupnya teleng, melenceng dan sebagainya ya. Hancur, rusak dan sebagainya. Padahal kamu bisa aja ya nggak punya juga ya pemikiran demikian. Cuman sejelas-jelasnya aku tidak bisa memberikan ini ke kamu. Ya semoga kamu bisa mengusahakan hal-hal itu dengan caranya kamu sendiri. Nah, kamu bisa seperti itu. Ya, di sana. Jadi kayak balik lagi, perihal tentang dia tidak atau tentang hubungan ini tidak mau kamu jadikan sebagai batu sandungannya kamu. Ya, mengejar kehidupan yang kamu maui. Gitu. Jadi agak kasar-kasarnya ya, uang lebih penting daripada cinta. Karir tinggi lebih penting daripada asmara. Gitu. Gak perlu kamu itu semua. Alah, cinta ndak bikin makan kenyang. Gitu kamu. Ya. Di sana. Nah, tapi seseorang ini tuh mari lihat sudah terlanjur melekat banget ini sama kamu. Jadi kalau kamu mau meniadakan hubungan ini dari hidupnya kamu, gak gampang bos. Gak gampang. Dia pasti akan mencegah. Gitu loh. Dia tidak akan biarkan kamunya itu tuh berkarir. Dia tidak akan biarkan kamunya itu tuh fokus terkonsentrasi kepada bisnismu. Dia tidak akan mengizinkan kamu untuk mengejar titel akademisnya kamu lebih tinggi lagi. Marliat memang benar, dia akan menjadi sandungan ini bagi kamu. Gitu loh. Kayak menurut dia ya kamu punya tanggung jawab untuk dia. Jadi kalau kamu hanya mikirin uang, berarti kamu itu tuh akan mengabaikan dia. Waktunya kamu gak banyak lagi untuk dia. Tenaganya kamu gak akan banyak lagi bisa kamu alokasikan untuk dia. Dan dia tegas, gak bisa kamu kayak gitu. Bahkan kalau kalian pun sekiranya nih masih berstatus pacar, tapi dia bisa kayak menganggap bahwa haknya dia penuh. Gitu loh. Ada hak penuhnya dia yang harus dia dapatkan dari kamu. Gitu tuh. Jadi dia akan menghalang-halangi nih. Mbak lihat ya, dia bisa akan menghalang-halangi. Gitu loh. Ada posisi judgmentalnya si pasangan kamu ya. Untuk rentang 14 hingga 21. Ngapain sih kamunya ini tuh ngejar duit aja? Ngapain sih kamunya itu tuh lebih memilih jadi wanita karir ketimbang jadi ibu rumah tangga? Itu dia. Udahlah, kamu kan perempuan. Perempuan itu tuh ujung-ujungnya ya di dapur, di kasur, di sumur. Seperti itu.
di sana ya. Makanya dia tidak akan biarkan kamu bebas melakukan apa yang kamu mau lakukan. Gitu. Dia akan terus-terusan bisa itu tuh ya, membuat kamu ragu-ragu dalam mengejar apa yang kamu inginkan itu. Gitu loh. Nah, jadi memang perlu kekuatan kebulatan hatinya kamu ya. Karena kamu akan terus itu tuh berusaha untuk di-trigger dia, dipengaruhi oleh dia. Gitu. Ngapain kamu lagi mau sekolah? Udahlah. Kamu kan udah sarjana. Ngapain kamu mau S2? Apaan sih kamu ini? Ya, gitu dia. Karena dia tidak mau tanda petik ya, kalau kamu mengejar hal-hal itu, dia bisa akan menganggap dia akan kehilangan kamu. Dan dia nggak mau. Gitu loh. Kalau kamu mau mempertaruhkan hubungan dengan dia demi bisa mendapatkan apa yang kamu hendaki, nggak bisa, katanya dia. Nggak bisa. Gitu loh. Nah, ini tuh kayak kalau kalian masih pacaran aja udah kayak gitu. Konon lagi kalau dianya itu tuh udah jadi suami kamu atau dia udah jadi istrinya kamu. Wah, nggak boleh kamu, katanya dia. Gitu loh. Situ ya. Jadi dia akan kayak berusaha tetap ya menggenggam kamu. Kamu harus lebih memilih hubungan dengan dia. Kamu harus lebih memilih mempertimbangkan dia. Ketimbang kamu memilih mempertimbangkan dirimu. Ketimbang kamu memilih masa depan pribadinya kamu dibandingkan hubungan dengan dia, kamu harus memilih hubungan dengan dia. Itu yang akan dia usahakan. Di sana. Bahkan mau bikin kamu itu tuh memperlakukan kamu dengan cara mengintimidasi kamu supaya kamu melepaskan dirinya kamu sendiri. Marliat mau dia ini mengintimidasi kamu gitu loh. Tapi kalau kamu itu tuh ngotot ya, nggak bisa, aku harus ngejar karirnya aku misalnya gitu ya. Kalau kamu ngotot banget, memang dia tuh bisa itu akan mengalah ya. Dia akan kalah itu. Kalau kamu ngotot, kalau kamu tetap konsisten gitu. Ya. Dia di situ tuh akan menyerah untuk ngotot-ngototan sama kamu. Jadi ya ini bisa ya adu ngotot-ngototan. Ngototnya siapa nih yang paling kuat? Itu nanti yang menang. Tapi kalau mari lihat nampaknya ngototnya kamu nih bisa yang lebih menang. Jadi dia mau berusaha jegal kamu, mau berusaha untuk ngebatasin kamu, melarang kamu. Gitu ya. Itu tuh nampaknya usaha yang justru bisa semakin memotivasi kamu. Nah, di sana. Enggak yang kamu langsung ciut hati, kecil hati, langsung kamu down mental. Malah itu bisa jadi mood busternya kamu, energi busternya kamu. Oh, kamu ngelarang aku ya? Oh, ini ya, aku buktikan ya. Gitu. Enggak, ya udahlah, aku mandet aja lah sama kamu. Ya udahlah, hidupnya kayak gini aja lah, enggak apa-apa. Marliat, kamu enggak seperti itu ya. Kamu yang lebih, aku harus lebih optimis lagi. Aku harus lebih pede lagi nih. Aku harus lebih berjuang lagi nih. Oh, justru gitu. Masa iya sih aku mau melepaskan berlian yang sedikit lagi berada dalam jangkauan. Nah, begitu model kamunya. Kamu lihat ya. Jadi kok kayaknya kamu lebih memilih untuk bertanggung jawab kepada dirinya kamu sendiri daripada menyerahkan tanggung jawab tentang kesejahteraannya kamu kepada si dia. Atau kamu lebih memilih bertanggung jawab kepada kebutuhan pribadinya kamu dan kemudian membiarkan tanggung jawab untuk kepentingannya dia itu tuh ada di tangannya dia. Nah, seperti itu kalau melihat modelnya ya. Oke lah, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Virgo, berikut ada energi Capricorn, ada Aquarius, Pisces di sana, Cancer hadir, Taurus, Libra, Capricorn menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.